Selamat datang di Cameo Project, dan karena kemarin sudah ramai sekali, jadi sekarang kita hadirkan Ragil dan pacarnya. Bukan dong. Bukan. Mana yang bule nih? Bukan. Bukan. Saya bukan suami yang taat sama suami, bukan. Oh iya. Bukan. Iya, udah di take down juga videonya kok itu. Oh iya. Eki. Pura Direja. Bukan. Halo. Oke. Bukan, beda. Eki Priagung. Eki Priagung. Pancelannya ganti-ganti nama ya berarti. Gampang ya. Ini di belakang kita lihat Iya nih. rambutnya masih gondrong. Iya. Aduh, aneh banget ya background orang gambar sendiri, orang sendiri tuh aneh banget ya. Diri gue sendiri ada di belakang gitu. Tapi kenapa lu potong rambut? Kemarin pas gua gondrong tuh kuping gua nggak kelihatan tapi banyak yang dengerin. Jadi pas gua terus rame kan videonya. Habis itu gua mau bikin ya simbol aja, gua cukur rambut itu telinga gua jadi lebih terbuka buat kisah kalian. Jadi gua mau gantian tuh gitu. Gokil. Belum 1 menit udah dapat punchline. Mantap. Iya. Tapi oke, gimana kenapa? Iya, senang aja gua. Ketemu lagi sama teman-teman yang orang tuanya nih kalau mulai pekerjaan dan pakai baju ya. Iya. Itu ngehits banget tuh. Ngehits, Iya, iya. orang lain mulai pekerjaan dengan memakai baju. Iya. Nah, Nyokap mamanya gua udah dia beres. Iya. Apa? Udah beres. Udah beres. Kalau udah beres, kita udah udah beres. Maksudnya. Oke. Gokil sih. Ya, jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih ya, gitu loh. Kenapa kita undang Eki lagi ke sini? Karena emang pengen tahu sebenarnya, kita tuh penasaran responnya Eki gimana nih. Video yang kita buat bareng kemarin ternyata viral nih. Tidak gitu loh, menyangka banyak. sebenarnya. Tidak nyangka. Kita pun tidak menyangka. Iya, gitu. Oh. Jadi banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang share juga gitu. Wah gila, gue tuh kayak, kan gue kan stand up underground kan, gue stand up komedi, biasa tuh irisannya ya temen-temen yang digging banget sama stand up baru tahu gue gitu. Terus sampai temen-temen gue bilang, Ki lu bahasan bokap lu gay, nyokap lu prostitusi gitu. Yang nonton lu pasti bakal dikit. Dia bilang, ya nggak apa-apa, gue nggak pengen ngejar penonton banyak, tapi terus cewek gue kan Kristen, tenang yang, ya, Yesus juga awalnya cuma 12 murid gitu. Bener. Ya sekarang bener cuy, video gue ada 700 ribu bahkan di Cameo Project. Di TikTok tuh 2 juta yang nonton video yang potongan sama. itu ya? Iya, 2 juta. Terus di Densu 1 juta. Mungkin penonton yang sama sekitar 2 juta. Jadi ada 2 juta orang yang udah tahu aib keluarga gue. Tapi oh ya, abis itu lu ke Densu ya? Ke Iya, Densu. ke Densu. Oh iya, abis dari Cameo ke Densu. Dan dia taunya dari Cameo atau memang dia udah sempat? Dia nonton langsung di Cameo Project. Oh dia awalnya dia nonton Cameo Iya, Project? dia langsung ngechat gue di DM gitu. Oh nice. Apa namanya? Ngajak ngobrol gitu, bro gitu. Langsung gitulah. Kayak, wah serius nih, bener-bener ada centang biru ngechat gue. Gila. Gak yakin gak dibajak gitu. Awalnya gitu ya. Dibajak gak ya nih? Gitu. Ada timnya juga, tapi Densunya langsung yang ngechat. Karena dia nonton, terus ya dia pikir tuh clickbait yang bakal sedih banget gitu. Ternyata pas di akhir, loh ternyata gini rasanya jadi berbeda. Jadi antara judul sama perasaan setelah nonton tuh kayak ada plot twistnya. Oke, itu alasan dia akhirnya Iya, yang undang dia lu. rasain gitu. Ada apa nih, kenapa lu? Harusnya kan kalau seumpama lurus gitu ya, sesuai dengan ekspektasi, oh ini orang pasti gila nih, udah sedih banget nih. Ternyata yang gue omongin lebih bagaimana gue nerima gitu, makanya kaget. Ya. Oke, tapi abis itu lu sempet diajak lagi nggak selain sama Gue sempet ke Nikita Mirzani juga, aduh ya Allah. Oh, sama Nick Mir juga? Nick Mir juga, Oke. terus Udah tayang belum? bentar lagi tayang nih. Bentar lagi. Di saat ini lagi syuting? Udah bentar tayang, lagi. udah Oh, tayang, oke. udah tayang pasti. Apa namanya? Makanya gue kayak, wah, orang-orang tuh akhirnya jadi, gue kan stand up juga kan, juga dapat banyak job-job stand up gara-gara itu. Terus ada juga nih yang gue mau bikin show di Jakarta. Itu tuh banyak banget yang nge-follow gue, terus jadi beli tiket gue. Kan kalau dulu kan orang-orangnya gue tau lah orang kayak gimana. Gue nggak tahu nih orang apa nih yang kayak seperti apa. Dia nge-follow gue tuh yang kayak gimana. Soalnya di video Cameo Project tuh yang teman-teman gay follow gue, yang feminis follow gue, yang islamis follow gue. Yang islamis gue takut aja nih. Gak apa-apa, cuman takut? Ya biar apa namanya, mungkin ngasih perspektif baru, cuman takutnya kaget kalau gue ngeliat gue di off air kayak gimana gitu. Oke. Gitu, cuman seneng aja sih. Wah ternyata kayaknya ini lama-lama akan nggak jadi underground nih gitu. Lama-lama lu akan dengar anak-anak stand up, ibu saya apalagi nih, bapak saya gigolo gitu. Ada cerita sedih jadinya ya. Oh kayaknya harus itu ya, punchline tuh aib plus kelucuan gitu. Jadi kayak gitu nanti. Emang sebenarnya ini program ini juga kita emang campaign sebenarnya, Road to Deddy Corbuzier sebenarnya.
Kenapa harus Golnya kan di YouTube sekarang golnya kalau udah masuk podcast Om Deddy itu udah ditangkap tapi biar jangan. Jangan. Ya, jangan. Saya tuh kemarin di Densu juga deg-degan loh. Kan biasa kalau habis dari Densu orang meninggal kan. Jangan di sana kebanyakan orang penjara. Kalaupun diundangnya dengan baik-baik ya nggak apa-apa gitu. Untuk membawa hal yang lebih baik bukan campaign. Kata kampanye soalnya agak sensitif belakangan ini. Iya, betul, ya kan? betul. Ya, penerimaan diri sih kampanyenya, bukan tentang. Jadi lu memberikan pesan ke orang juga bisa supaya bisa menerima diri dia sendiri. Penerimaan takdir. Penerimaan takdir. Oke. Tapi sebelum ini gue pengen nanya deh, sebelum lu ke Cameo, lu sempat ceritain di platform yang lain gak sih tentang cerita hidup Di Noise itu rame, cuman ramenya rame audio aja gitu. Ternyata pas dikasih visual dengan cara yang sama, gue ngomong punchline yang sama, gue ngomong line yang sama, quotes yang sama. Itu ketika dikasih wajah, oh ternyata viral. Jadi sebenarnya orang-orang itu tuh cuma butuh sosok. Pas dikasih visual tuh, oh ini orangnya ada nih, percaya. Oh gue bisa ngejalanin hidup gue juga kok kayak dia gitu. Jadi kayak banyak banget yang ngechat gue cuma mau bilang terima kasih. Padahal gue yang cerita kan, gue pengen yang berekspresi bukan mengimpresi. Terus malah orang-orang, bang gara-gara lu sebelum itu tuh gue udah pengen memutuskan untuk mengakhiri hidup gue. Tapi sebelum itu gue lagi lihat beranda YouTube gue ada suggestion video Cameo. Gue klik, gue beresin video itu, terus gue mikir gue harus lanjutin hidup gue sih. Gila. Nice, keren. By the way, kita 2 kali ya, kita dapat feedback kayak gitu juga karena waktu itu sempat kita bikin video yang di program yang sama ya cerita tentang juga. Yang dia tuh pengen bunuh diri sebenarnya. Nah kita penontonnya nggak banyak sebenarnya, tapi yang lebih penting dari penonton yang nggak banyak itu, ada yang waktu itu DM atau email gue lupa, dia cerita kalau dia tuh udah mau bunuh diri, tapi somehow dia ngelihat video itu akhirnya nggak jadi bunuh diri. Makanya gue jadi mikir gitu loh, dari kayak ini tuh kan iseng kan, gue yaudahlah Duto ngajakin. Pada saat itu gue masih agak ragu-ragu pas gue ngeliat skripnya, oh kayak gini. Tapi setelah dapat reaksi yang positif, gue jadi benar-benar terima kasih banget sama Cameo Project karena gue jadi ngerasa, dia bilang, bang lu udah nyelamatin nyawa gue. Anjir gue cuma berekspresi doang, oh ada manfaatnya ya. Gue merinding abis itu, ya udah gue sekalian cemplungin diri gue. Karena nggak ada orang yang mau mengikhlaskan dirinya untuk jadi sosok representasi dari hal kayak gitu. Tinggal di prostitusi, abis itu mau berjuang untuk daripada memilih narkoba atau jalan-jalan lain yang ke samping-samping yang mungkin malah ngerusak dirinya. Gue juga nggak nyangka, gue juga nggak mikir itu pengen gue jadi orang yang hebat, nggak juga ya. Ternyata jalan gue kuliah lebih bagus, dapat beasiswa terus kerja. Yang gue bilang dari pekerja gue seks komersil, gue jadi pekerja teks komersil. Ya ujung-ujungnya sama-sama ngurusin klien sih. Cuman beda gue, nyokap gue nggak perlu revisi gitu. Kayak, ternyata hal yang gue ceritain dulu cuman buat hura-hura biar gue seneng, biar gue ketawa, biar gue seru sama hidup ini. Buat orang tuh sesuatu yang bikin dia punya alasan buat hidup gitu. Oh ada kok contohnya, ada. Jadi dia punya keyakinan bahwa di masa depan ada hal baik yang bisa dia ubah, hal baik yang bisa dia dapat gitu. Oh ya udah, akhirnya gue cemplungin aja ke sini gitu. Yang menarik tapi di sisi lain miris adalah kenapa sih banyak orang yang tiba-tiba bisa ngechat lu, gue juga ngerasain yang sama. Nah, yang miris adalah banyak ternyata orang banyak sama, mungkin nggak literally sama, mungkin sama apa yang lo alamin, tapi yang dirasain sama. Gue paham mungkin karena gini, orang tuh terkungkung sama label untuk menjadi baik, menjadi selalu sehat. Nah, padahal pada saat gue udah mengikhlaskan diri gue. Wah ternyata gue pikir-pikir ini konsepsinya dulu ya. Kayak ketika gue mikir gue punya keuntungan dibandingkan keluarga-keluarga yang bener gitu. Karena gue jadi nggak punya beban yang lu punya. Gue tuh nggak punya beban kayak lu tuh punya beban untuk menjaga nama baik keluarga lu. Gue nggak perlu. Apa tuh nama baik? Tidak ada. Jadi apa ya? Yang ada mah nama samaran ya kalau di keluarga gue, bukan nama baik. Maksud gue, jadi itu yang bikin dia takut. Dia takut untuk menyuarain omongan itu, untuk speak out. Dan akhirnya cuma ada di kepala dia doang. Makanya gue bilang kan, kalau gue mending gue kenang sebagai komedi daripada dikening cuma jadi tragedi, dan banyak banget yang cuma dikening dia doang. Pas ada gue, buncah. DM gue tuh isinya, kan followers gue nggak nambah yang signifikan banget. Cuman itu tuh bener-bener orang yang mau cerita. Ada 2000-an orang, sekitar 500 orang tuh gak semuanya bisa gue buka. Ada 100-an lebih lah, itu DM tuh panjang-panjang semua cerita. Dan gue ngerasa dunia emang gila sih. Dulu pas gue liat YouTube, yang pas videonya viral, reaksi penonton tuh bikin gue jadi ngerasa, oh ternyata gue tuh kayak kebalikan dari pepatahnya ini, tau gak sih,
di atas langit masih ada Hotman Paris. Gue tuh kayak kebalikannya. Di bawah tanah masih ada Eki Priagung. Ada yang bilang kayak gitu. Kayak anjir, di bawah tanah masih ada Eki Priagung. Terus gue harus sedih ngeliat siapa lagi nih gitu. Ternyata di DM gue tuh jadi ngerasa ternyata gue juga harus bersyukur kok banyak banget yang lebih gila lagi. Dunia tuh gila. Gue bisa pas gue baca DM, wah gila ya. Terus, lu harus bisa sih. Iya betul. Tapi gue ngelihatnya mungkin banyak orang yang mungkin waktu itu sebel sama pernyataannya si Indra Kents ya. Miskin itu adalah privilege. Kurang lebih seperti itulah. Gue nggak tahu. Ya makanya dibikin bukunya segala macam. Tapi kalau menurut gue tragedi yang lu alami itu adalah privilege buat lu juga. Iya. Kayak tadi lu bilang kan, yang wah gue nggak harus melakukan pembuktian seperti yang orang-orang yang memang tanda kutip keluarganya baik, keluarganya sukses, tajir gitu. Misalkan anak tajir kan dari keluarga tajir tuh dia harus membuktikan kalau dia tidak hanya hidup dari orang tua aja gitu loh. Sedangkan lu nggak perlu buktiin itu. Gue nggak punya second account lah istilahnya. Gue nggak punya close friend. Ya gue yang ngomongin, ya gue ini wajah asli gue gitu. Apa ya, gue nggak hidup dari situ. Makanya teman-teman gue yakin kasihan banget. Gue yakin di sini beberapa kebanyakan gue nggak ngejudge. Cuman ya pasti wajar lo kalau punya second account, cuy. Keluarga lu baik-baik sih. Nah, gue pengen nanya setelah videonya keluar dan responnya yang tadi lu bilang sampai 2.000 orang yang menceritakan masalahnya ke lu gitu loh. 2.000 orang follow gue mungkin ya nambah 2.000-an follower. Followers baru nambah 2.000. Dari situ tuh langsung kayak quality gitu. 500 orang tuh ada kali yang ngechatin gue. Banyak banget. Nah itu ya ternyata isinya kebanyakan kayak gitu, cerita tentang hidupnya. Nah, sekian banyak orang yang bisa dibilang look up lah jadinya sama lu gitu ya dengan apa terinspirasi kali ya. Terinspirasi. Gitu. Nah, lu gimana sih responnya gitu? Apakah lu menyangka akan seperti ini atau emang malah jadi beban buat lu gitu loh? Beban sih agak enggak juga sih, karena ya udah gue jadi punya teman-teman ngerangkul. Cuman yang unik ya, kan gue dulu tuh stand up comedy tuh materi gue cukup lu tuh bisa empati aja, lu ketawa sama kondisi gue, habis itu lu ya udah, lu ngerti gue, lu ketawa. Sekarang tuh komedi gue udah mulai relevan. Maksud gue kemarin habis stand up di Jakarta. Setelah gue turun dari stand up, ada orang yang nepok gue, bang, nyokap gue juga terus gue harus gimana ya gitu. Gue agak kaget sama respon itu. Kan nyokap gue udah tobat tuh, gue gak mungkin banding-bandingan press list kan kayak. Murahan mana nih? Oh iya gitu, gue kayak oke, semangat ya, semangat dong. Terus kayak gue respect banget sama Koko Ernest Prakasa. Dia tapi gue liat dia cuma bisa cuman Ernest yang bisa kayak gitu, gue nggak bisa. Karena makin lama dia stand up makin banyak orang Chinese yang datang. Gue gak kebayang suatu show gue, makin lama gue stand up makin banyak teman-teman dari prostitusi yang datang. Akan ada apa itu? Satu anak-anak prostitusi dikumpul jadi satu, itu dunia dalam tidak baik-baik saja gue yakin. Prostitusi, terus gay. Iya, gay. Aduh, nah gay juga ada. Terus gue juga punya temen, ternyata satu kampus sama gue dan bokap juga gay. Bokapnya? Iya, jadi yang menarik buat gue kayak gini. Gue kan stand up tuh, gue ngerasa materi gue tuh kan unik ya nggak sih? Yang dijual adalah keunikannya, sama kayak Dani Aditya yang di kursi roda. Iya. Gue yakin Dani Aditya kalau semua stand up yang nonton kebanyakan kursi roda dia sedih sih. Walaupun itu acara paling murah karena penontonnya bawa kursi sendiri kan. Abis beres stand up bisa main bom-bom kar. Gue takut salah ketawa atau nggak lu di sini. Iya makanya, tapi gue ngerasa ya udah nggak apa-apa. Akhirnya gue mengikhlaskan, asalkan lo di sini bukan cuma sekadar nonton, cuy, lo juga ngubah keadaan keluarga lo. Lo ngapain di sini kalau ternyata ibu lo masih kayak gitu. Itu doang sih. Tapi kalau semua reaksi di DM, gue cuman ngerasa bahwa wah ternyata dunia emang kayak gini ya. Itu agak nyesek di dada gue. Gue jadi makin takut jadi orang tua aja sih. Karena emang bisa segila itu. Karena akar dari permasalahan kebanyakan tentang orang tua. Tentang orang tua kebanyakan. Ya bagaimana anaknya 90%. Jadi seperti itu pasti ada backgroundnya. Iya tentang itu ada garis yang ditarik sebelum dia lahir. Pasti. Lu tau gak kalau misalkan anak sebelum lahir pun itu udah terbentuk dari perilaku orang tuanya. Nah, orang tuanya sebelum dia lahir, karena lu kan gini, lu menurunkan DNA. Iya bener. Jadi betul, karena ini terbukti nggak cuma secara psikologis doang, tapi secara genetik juga. Misalkan gini, gue pernah cerita temen gue, waktu anak pertama, dia nggak pernah jaga makan, nggak pernah jaga apa yang dia konsumsi semuanya. Tiba-tiba waktu lahir anaknya punya gula, ada potensi diabetes, karena dia makan gulanya parah. Setelah itu dia nggak tahu, tapi toto dia sadar, oke, setelah dia punya anak pertama dia lebih diet. Diet itu dalam arti dia ngatur pola makan segala macam, kurangin gula. Anak kedua lahirnya
Nggak ada. Waktu ditanya ke ahli gizi, memang itu ngaruh waktu. Jadi makanan nih penting banget ya. Gitu, makanya psikologis juga gitu. Mungkin tapi gue nggak tahu kenapa ya, kayak orang-orang tuh heran jadi apa yang dilakukan sama ibu gue sampai akhirnya gue masih sesehat itu gitu. Nah, orang-orang bilang, ada komen kayak gini di videonya, kayak gila, keluarga lu sakit tapi mental lu tetap sehat sih. Kayak iya, jadi gue jadi penasaran apa yang dilakukan sama nyokap gue pada saat itu ya, makan apa ya. Karena di anak-anaknya dia, gue yang masih cukup riang, masih punya jiwa inner child-nya tuh masih terjaga dengan baik gitu. Iya. Terlepas dari nyokap lu pekerjaannya apa, tapi dia berhasil membesarkan lu dengan baik sih menurut gue. Iya. Walaupun dulu juga sempat minder lama, gue sempat proses panjang. Gue dulu orang yang mindernya parah banget bang. Gue sampai kan keluarga gue kan, keluarga lu sakit banget, gila bokap lu gini, nyokap lu prostitusi, keluarga lu sakit. Sampai gue minum Yakult aja nggak bisa anjir, minder gue. Karena di botolnya tulisan minuman keluarga sehat gitu kayak. Aduh, ya Allah gimana nih, gue nggak bisa minum, usus gue nggak bisa cinta sama usus gue gitu. Tapi akhirnya sekarang gue enggak kan, gue udah overcome itu, ya udah gitu. Walaupun gue masih bisa jadi brand ambasadornya Citato. Kenapa? Karena hidup gue life is never flat. Bener-bener di titik apa yang lu bisa overcome itu semua? 2019 tuh gue kayak muak gitu. Cuman jadi ini gue tuh harus cerita berulang-ulang ke temen gue gitu. Terus gue mikir kapan ya gue bisa FAQ gitu. Lo orang tuh kalau mau tahu gue tinggal ngeklik sesuatu. Jadi gue kayak pengen punya digital download atau apalah, stand up gitu atau suatu video gitu yang orang tuh ya udah kalau tahu pengen terkenal gue ya udah tinggal klik itu aja gitu. Karena gue tuh suka bercerita, itu salah satu coping mechanism gue. Orang bilang kayak, wah komedi ya Ki yang bikin lu kayak gini. Enggak, komedi itu cuma ngebantu gue bisa bercerita biar lebih mudah didengarkan orang lain. Alat doang, komedi. Nah tapi bercerita ini yang bikin gue ngerasa bahwa dengan gue ngasih ke teman gue, beban ini nggak cuma gue doang yang nanggung, temen gue. Nah dengan komedinya akhirnya dia suka rela untuk menanggung cerita gue. Itu dari 2019 gue, yaudahlah kalau gue simpen di kepala gue doang, meninggal gue nanti. Berarti lu tuh udah kayak terapi lu sebenarnya. Tapi dari kecil gue emang ternyata orangnya suka cerita, suka banget sama cerita. Gue kan kerja juga storyteller, gue nulis buat iklan ya itu cerita. Jadi gue hidup dari cerita. Menurut gue kayaknya kalau gue nggak ketemu sama pekerjaan gue yang gue senengin, gue juga nggak ketemu sama diri gue yang seberdamai ini. Berarti kalau gue bisa istilah menyimpulkan dan bisa kasih solusi buat teman-teman semua yang memang lu ngerasa ada di posisinya dia dulu, salah satu cara yang efektif adalah lu cerita. Iya. Nah problemnya adalah kenapa orang nggak mau cerita? Tadi balik lagi ya, society label, judging. Nah kalau menurut gue dengan adanya kayak gini ya, jadi you are not alone, biasanya gitu. Lu nggak sendiri, lu cerita aja, lu mau komen, makanya lu, contohnya salah satunya lu bisa cerita di mana? Di kolom komentarnya Eki. Iya, bener. Dan dia udah potong rambut supaya dia bisa, ya walaupun baca sih, tapi ya filosofinya kayak gitu, dia akan dengerin cerita lu gitu loh. Makanya gue bikin, gara-gara itu, gue juga bikin podcast Kelam Dibuat Kalem. Itu buat teman-teman. Jadi ceritanya gue bakal ngebawain si podcast itu kalem gitu, kayak lo-fi gitu. Tapi yang diomongin ibu saya diperkosa lah. Ini lo-fi. Bisa buat tidur. Di platform mana? Di platform Spotify. Spotify ya. Iya, cuma kayak gitu-gitu. Makanya itu juga berangkat setelah dari video itu. Ini kisah ini gue taruh di mana ya? Gue tanggepin di podcast gue aja lah gitu. Itu buat bagian dari mereka untuk ada yang udah berdamai, ada yang berproses. Yuk sama-sama kita berangkat bareng. Lu ceritain cerita mereka? Gue ceritain cerita mereka. Oke, dia kirim cerita. Ada juga yang dari gue, ada yang juga dari teman-teman sekitar gue kayak gitu. Sebenarnya itu bisa menceritakan ulang sih. Kalau misalkan gini, kan teman-teman kayak mau menceritakan itu jadi salah satu terapi kalau gue lihat ya. Karena gue mengkorelasikan kayak, oh dia bisa tanda kutip menjadi pulih gitu ya. Dulu tuh di rumah gue tuh ada foto film. Gue belajar karena gue dapat filosofinya dari situ. Foto film tuh ada foto yang gue suka banget, foto ayang gue gitu. Gue cuci berkali-kali. Lama-kelamaan tuh gambarnya pudar, foto itu. Oh, begitu juga mungkin dengan trauma kalau diceritain ya. Akan pudar gambarnya, jadi biasa aja. Iya, benar. Gue ceritanya bisa santai itu, berarti lo bisa berasumsi berapa ribu kali gue menceritakan itu. Sampai akhirnya gue bisa sebiasa itu. Iya. Makanya gue tadi tuh gini, gue di titik tadi kayak, gue bertanya ulang, apakah lu bener-bener udah berdamai atau lu in denial
Tapi kalau lu bilang dari dulu lu udah menceritakan itu, make sense kalau lu udah berdamai. Walaupun berdamai itu bukan kata sifat, kata kerja. Gue tetap harus mengusahakannya. Sometimes kayak dalam mood tertentu, gue ngulangin cerita ini ada sedikit pahitnya. Cuman udah gue bisa sesapi, ya udahlah ini pahit tapi ya udah. Cuman ya itu selalu gue lakukan prosesnya. Ini nggak akan berhenti. Bukan apa ya? Bukan still, tapi terus-terusan. Setelah ini keluar, ada keluarga lu yang nonton gak sih? Mungkin nyokap nonton ini, respon dia gimana sih? Kalau seumpama keluarga, ibu gue kayak itu tuh gue tahu dari kakak gue. Kalau dia nonton, terus adik gue juga pasti nonton sih. Dan sebenarnya malah reaksi datang dari adik gue. Adik gue tuh termasuk orang yang cukup introvert. Dia bilang, serius Ki gitu, kamu bukannya udah cukup aja dengan underground, akan ada sesuatu yang bergulir nggak gitu, dia bilang. Adik gue cukup lebih bijak lagi. Terus gue bilang, kayak yang gue omongin masih hal yang bisa gue pertanggungjawabkan kok gitu. Udah, terus habis itu lagian gue kasih lihat akhirnya DM orang yang nih ada banyak yang ngerasa ini penting kok, orang-orang yang tersentuh, ada orang-orang yang jadi ngelanjutin hidupnya. Oh ya udah, oke. Kalau lu bisa pegang apa yang lu kerjain, ada tujuan baiknya nggak apa-apa. Tunggu, ini adek lu, sorry karena gue baru tahu lu punya saudara-saudara yang lain nih, gue baru bener-bener ngeh. Iya kan tadi gue bilang gue cuma gue doang yang periang. Selebihnya adik gue emang kakak gue perempuan tinggal di prostitusi. Adik gue cowok 2. Dari ayah yang sama? Dari ayah yang sama, ayah yang gay. Okay. Yeah. Wow, jago juga ya. Jago. Ya. Berapa bersaudara sih lu? 4 bersaudara. Gue kasihan yang jadi gue cukup sedih juga sama orang paman gue ada yang straight tulen banget, tapi nggak punya anak sampai sekarang, atau mungkin harus gay dulu kali ya biar punya anak. Gue nggak tahu kayak gelap. Nggak selera itu gue bilang namanya betapa indahnya narasi Tuhan gitu, kayak yang kayak gitu punya banyak anak, yang pengen anak yang nggak dapat gitu. Tapi itu adik dari bokap berarti? Adik dari bokap, paman jauh lah ada. Keluarga jauh, keluarga juga segala macam. Ya mudah-mudahan lah ya bisa lah ya. Nggak harus jadi gay dulu. Tapi kalau dia mau jadi gay ya terserah dia. Maksud gue kan nggak perlu jadi kan ada spirit doll juga kan hari ini. Bisa ke situ. Bisa pelihara yang lain. Tapi nyokap lu ngerespon langsung nggak kalau apakah dia jadi malu dengan lu beberkan? Enggak. Kalau malu sih gue jelas enggak, karena emang gini. Apa ya? Dia tuh adalah orang yang bilang ke gue, kalau lu mau ceritain ini gue nggak apa-apa. Toh juga gue udah tobat. Ya, kalau lu lihat di kitab-kitab suci itu, orang-orang itu mau jadi contoh untuk hal yang tidak baik untuk jadi baik. Itu cuman hal yang lalu yang pernah gue kerjakan. Itu nggak ngebuat gue siapa di hari ini. Iya gitu. Betul. Dia ngerestuin malah. Makanya kalau gue ngomongin tentang nyokap gue prostitusi, bukan gue bangga karena nyokap gue dapet restu. Itu dorongan gue yang bikin gue percaya diri untuk ngomong kayak gitu. Ya udah tinggal pelajarannya. Apa ya? Ketika seseorang menceritakan kabar buruk di masa lalunya tanpa ratapan kesedihan, itu orang bukan lagi menceritakan suatu aib. Dia sedang menceritakan pelajaran yang sudah dia selesaikan. Gokil. Dan mungkin bisa jadi pelajaran bersama. Itu tuh bonus buat gue. Oh iya benar. Bersama. Ya benar. Terserah gitu. Cuman gue pengen, ini loh hal yang gue udah baru pelajarin. Itu doang. Kalau orang yang nganggap aib ya, wah terserah. Nah nyokap gue ngerasa cara gue memandang hal ini, aib atau pembelajaran itu sama. Jadi nggak beban buat gue kalau tentang itu. Nggak ngebuat nyokap gue jadi rendah kok itu. Gitu. Nah once ketika lu berkeluarga nih nanti ya, punya anak gitu. Setelah pelajaran semua yang lu dapatkan ini, apa yang lu mau kasih ke anak lu nanti? Apa ya, Bang? Kalau bisa kerjanya pakai baju ya mulainya, jangan lepas baju baru kerja, sulit nanti. Apa ya? Mungkin untuk nggak ngeliat sesuatu tuh hitam dan putih, semua tuh abu-abu. Ada kebaikan dalam hal yang mungkin dianggap buruk, ada hal buruk yang bisa sesuatu yang kita anggap baik. Selalu ada seperti itu. Ya dokter juga dapat duit dari orang yang kebacok, yang kecelakaan. Jadi maksud gue ya emang dunia kayak gitu jalannya. Jadi siapa kita untuk ngejudge seseorang, ngejudge suatu kelompok, ya tetap jadi orang yang selalu bisa ngeliat dari dua sisi lah gitu. Itu mungkin yang gue pengen ajarkan kau itu. Iya sih benar. Itu karena itu pelajaran yang mendasar banget buat gue ya kan. Kan gila, orang-orang anggap nyokap gue nggak bener, tapi dia ngelakuin hal yang nggak bener buat anaknya jadi bener. Ya, paradoks, tapi itulah kehidupan. Oke, kita balik lagi ke yang respon-respon orang yang lihat ke lu. Nah, ada yang benar-benar buat lu kayak
anjir nih berkesan banget nih gitu, atau kalau enggak berkesan, menyerang banget nih gitu. Yang bilang kayak berkesannya malah yang menyerang, jadi bersama gitu. Dia yang bilang kayak ini kan aib keluarga lu gitu, kenapa lu sebarin gitu. Terus kayak ya nggak semua orang bisa nangkep sesuatu di balik hujan kan, kayak ya udahlah gitu. Nggak semua orang ketika selesai hujan yang lihat pelangi kan sebagian orang yang masih wah ada apa nih gitu. Nah ada orang-orang itu cuma ngelihat gerimisnya doang, ngelihat sedihnya doang. Nah tapi ya udah, abis itu ada yang jawab, soalnya ada yang jawab sempit sekali pikiran Anda gitu. Kalau Anda berpikir dia sedang menyebarkan aib, coba berarti kamu juga harus protes terhadap Tuhan yang menceritakan Abu Lahab yang menceritakan hal-hal buruk di Quran. Itu kan berarti bukan aib, berarti itu pembelajaran. Coba deh pikir ulang. Wow. Nggak perlu dijawab. Dan lebih banyak respon-respon positif sih. Jadi ya gue juga nggak bisa membuat orang semuanya respon positif. Jadi ya udah sih nggak apa-apa. Ya gue juga takut terlalu banyak respon positif juga jadinya terbang nih malah. Aduh gimana? Jadi ya udahlah, itu cuman suatu reaksi aja. Iya benar. Ya, Karena itu juga bukan tujuan lu dari awal kan sebenarnya. Kebetulan iseng ternyata rame, gue juga nggak nyangka kalau ternyata ada manfaatnya. Gue pikir cuma komedi doang udah gitu, lucu gitu, ternyata enggak ya. Padahal gue ngundangnya bukan buat berkomedi loh. Itu sebenarnya menjawab ada satu komentar di YouTube kita dari Rojalih Anim nih. Komentarnya gini, sepatutnya kamu membuka rahasia jalan hidupmu hanya kepada Allah semata, tidak membuka aib ibu yang menurutmu sebagai orang yang kamu hormati. Kenapa harus membuka aib kehidupan secara luas? Ini bukan cuma aib kamu, tapi aib ibumu yang begitu kamu hormati. Sadarlah, tutuplah aib ibumu, kau telanjangi ibumu, sungguh terlalu, tobatlah. Oh, gila, itu kayak bikin puisi ya. Mungkin ya. Kayak Jalan Anwar. Tapi apa ya, dia ngomong kayak gitu karena peduli hal-hal tertentu yang datang dari keyakinan dia. Gue ngerasa, gue berharap gue bisa melakukan hal-hal yang dia sugestiin. Kayak kalau kata temen gue, coba deh lu tahajud terus lu nangis-nangis depan Allah mengadu gitu. Sayangnya itu tuh kan nggak semua orang cocok dengan hal tertentu. Mungkin ritual-ritual seperti itu gue mungkin bisa melakukan hal yang lain untuk bercerita dan plong gitu tuh enggak gitu. Karena enggak, ya udah gitu. Ini cuma berhenti di kepala gue dan ya gue nggak dapet itunya, efeknya. Suka nggak suka, tapi ya ini yang gue rasain secara pribadi. Mungkin gue mencari hal lain yang bisa bikin gue ngerasa impact kalau gue ngelakuinnya, berdampak buat gue. Oh ternyata ya dengan gue ngomong di stand up, bener-bener ada orang yang dengerin gue, itu jauh lebih kerasa gitu. Toh teman-teman yang dengerin, kan orang takut jangan ngomongin aib karena takutnya lu nggak ditemenin gitu. Malah mereka malah ngerti wajah gue, wajah asli gue, dan nggak ngebuat gue jadi teraliniasi atau dijauhkan. Malah ini ngehapusin stigmanya loh. Jadi bukan aib gitu. Yang mana aib? Nyokap gue atau bokap gue? Kalau nyokap gue itu permasalahan masa lalu, itu pembelajaran dong. Iya. Bener. Bokap gue it's just preference. Ini sangat-sangat bisa diperdebatkan, tapi buat gue bisa agree to disagree. Ya, gue menganggap itu cuma preference aja. Ya udah. Jadi nggak ada yang gue ceritakan sebagai aib menurut gue. Sebenarnya banyak banget yang respon positif dibanding yang respon negatif sebenarnya. Iya betul. Cuman poin gue tentang aib ya, malah kayak gini. Orang-orang tuh suka double standar. Kayak kadang ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan cara diungkapkan. Mungkin dalam contoh kasusnya gue jadi lebih lega, lebih kayak foto film yang tadi dicuci, gambarnya lebih pudar, gue jadi biasa sama traumanya. Tapi malah ada beberapa orang yang ketika itu dibuka malah lu seneng gitu. Kayak bokep artis, itu mah sebenarnya aib yang harusnya lu tutup. Gue setuju. Tapi lu malah bilang pemersatu bangsa. Itu double standar, men. Iya nggak sih? Lu pikir deh. Iya. Menurut gue ada yang seharusnya malah lu tutup. Nah itu yang lu tutup. Lu nggak usah, lu malah ikut lu sebarin. Lu gue dapet bokep baru nih. Ya. Yang kayak gini tuh malah ada sesuatu yang lebih baik. Dan gue juga nggak nunjukin foto nyokap gue atau kelakuan di zaman dulu. Ya, gue nggak ada dokumenter dia kayak gitu kan. Jadi, ya kalau gue sih ngelihat semuanya ini memang benar, itu pembelajaran dan juga yang impact-nya sih, dampaknya sih. Kalau gue ngelihat dampaknya lebih positif, lebih banyak positifnya. Penutup aja sih kalau dari gue untuk orang-orang yang memang yang balik lagi yang rasain apa yang Eki rasain pada waktu itu, ya lu bisa dengan cerita, bisa dengan lu mengakui keadaan lu, karena banyak orang tuh yang denial, dipendam terus, nggak pernah ngomong, nggak pernah kasih tahu. Itu justru yang akan jadi penyakit sebenarnya kalau menurut gue. Jadi
diomongin aja. Gue juga pengen ngomong kayak dengan gue ngomong kayak yang tadi yang lo anggap aib, sebenarnya malah itu bentuk cinta gue. Karena gue mencintai permasalahan gue. Karena gue percaya yang memberi permasalahan ini juga mencintai gue. Betul. Benar-benar. Kalau dari gua, setiap orang tuh pasti punya jalan kehidupannya masing-masing gitu ya. Dan jalan kehidupannya pasti ada yang bagus, ada yang buruk. Tetapi bagaimana yang buruk itu dijadikan sesuatu yang baik. Caranya Eki dengan menjadikan itu komedi. Dan setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk menjadikan itu baik. Jadi ayolah kita membalikan yang buruk itu menjadi baik sih, gitu sih. Capek juga sih ngeratapin tangisan terusnya sih. Betul. Apa yang istilah lu tuh yang dikening? Lebih baik dikenang sebagai komedi daripada dikening hanya jadi tragedi. Goks. Iya. Itu sih. Tapi kalau lu bilang tadi, ini gue jadi karena dia bilang tadi ditangisin terus, kalau menurut gue ada waktunya memang lu nangis aja. Nangis, abisin dulu. Gue juga udah abis tangisannya juga kok, gue juga nangis. Dibandingin lu harusnya menangis tapi lu malah berusaha ketawa, wah. Iya. Terus awal orang-orang yang cerita ke gue tentang dia masih belum berdamai, gue bilang it's fine untuk nggak to be okay, nggak to be not okay itu it's fine kok. Iya, benar. Oke, ini sebenarnya banyak banget ceritanya dia nih yang belum diomongin. Tapi kemarin lu di Onat juga ya? Di Onat juga. Wah, ya itu seru juga. Di Onat juga ada cerita-cerita lagi yang lain. Jangan lupa nonton yang di Onat juga gitu loh. Karena ceritanya Eki setiap YouTube channel ada pasti cerita barunya lagi gitu loh. Iya, ada yang keungkap. Iya. Pasti ada cerita barunya karena emang kehidupannya itu bukan sedih buat gua tapi menarik gitu loh. Karena tidak semua orang merasakan apa yang dia rasakan. Iya. Kayak Tuhan buat gue tuh apa namanya? Nulis skenario gue kayak itu passion banget, ini gue giniin kayak dia. Gue belokin ya gitu. Ada comedy consultant-nya, ada apa yang bagus. Kayak bagus banget. Bener-bener serius gitu buat cerita hidup lu. Iya. Comedy consultant. Terus di brainstormingin juga, kalau gue belokin ke sini gimana? Kasih aja itu bokapnya gay, seru tuh tahu karakternya gitu. Aduh. Oke. Ki, thank you banget udah ngobrol-ngobrol lagi. You. Semoga lu bisa tetap menjadikan dampak positif buat orang banyak juga Amin. dengan cerita lu. Bonus buat gue, tapi amin, gue usahain. Sama nanti akan ada program juga yang project yang ada Eki-nya. Tungguin aja ya. Tungguin aja. Kita akan reka ulang kehidupan. Waduh, reka ulang berapa? Bukan ya? Bukan. Wah, ngapel di prostitusi gitu. Pelanggan masuk. Jangan di-spoilerin dulu. Nah, itu enggak dong, masa reka ulang kan enggak mungkin. Ya dulu gue masuk ITB kan buat ngebersihin nama keluarga. Kalau gue nggak masuk ITB, gue yang bersih sebelum masuk gitu. Jadi jangan direka ulang. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya udah nonton. Eki, thank you Ki. Sama. Sukses terus. Jangan lupa. Lu ada show stand up? Oh iya, ada. Gue juga kayaknya bakal tour. Oke. Dengan nama bajingan. Kan yang tahu Oza Rangkuti, gue satu Oza Jaksel gitu. Rencananya sih pengen tour. Oke, kapan sih? Apa namanya? Jalannya mungkin sebulan 2 bulan dari sekarang. Oke. Itu berapa kota rencananya? Ya, yang mau aja kemungkinan sih sekitar 2 atau 3 sih, nggak banyak. Oke. Iya, berarti itu 1 bulan atau 2 bulan dari sekarang. Gue berharap di Makassar sih, tempat prostitusi gue. Wow, gokil. Ya, IO Makassar tolong coba buat acara untuk mereka karena menurut gue materi mereka itu selain lucu emang menginspirasi sih. Ya, buktinya dengan video yang udah dia. Ya dengan konsep bajingan, emang lu akan ketawa diiringin bajingan gitu. Berarti ya punchline-nya nggak jauh dari yang bikin lu kaget. Di sini gue bikinnya lebih halus lah. Nanti baru brutalnya di Oke. Siap. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.